وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pembahasan kita masih surah Al-Baqarah ayat 177. Pembahasan terakhir sampai kalimat man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Berikutnya kata Allah di ayat yang sama, ayat 177, wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabna as-sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Artinya, memberikan harta yang paling dia cintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, peminta-minta, serta riqab, yaitu hamba sahaya. Apa maksud dari ayat ini? Yaitu ciri orang yang beriman dan bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan perkara yang gaib, mendirikan salat serta menginfakkan sebagian apa yang telah kami rezekikan kepadanya. Dan bahkan dalam ayat ini Bapak Ibu, bukan cuma berinfak, wa atal mala ala hubbihi, dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Bukan sekedar infak, tapi mana harta yang paling dia sukai, dia berikan, dia infakkan, dia sedekahkan. Dan ini merupakan sebaik-baik infak, memberikan infak dari harta yang paling dicintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Dalam surat Al-Imran ayat 92 Allah berfirman, kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna. Infak biasa baik, berpahala juga, tapi kebaikan yang sempurna tidak akan kamu capai hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu sanggup berinfak dengan harta yang paling kamu cintai. Contoh kecil saja, ketika kita berinfak, kita mungkin bawa dompet ya. Di uang kita banyak jenis uang. Ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Mana yang cenderung kita keluarkan? Ya, kita cenderung mengeluarkan yang paling kecil, ya 1.000 atau 2.000. Kalau mengeluarkan 20.000, mulai berpikir panjang. Apalagi 100 yang warna merah, agak susah. Ya, ini maksudnya dia mampu untuk berinfak, tapi ternyata dia pilih yang paling kecil, padahal dia mampu untuk mengeluarkannya. Ini bagus, ini infak yang bagus, tapi belum mencapai kebaikan yang sempurna. Yang sempurna, yang nilainya paling utama di mata Allah, tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu infakkan apa yang paling kamu cintai. Waktu itu ada salah seorang sahabat mendengar ayat ini, wa atal mala ala hubbihi. Infak yang terbaik itu adalah harta yang paling kamu cintai. Maka dia datang segera menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, benarkah Allah berfirman seperti ini? Maka Nabi mengatakan iya. Allah berfirman bahwasanya iman yang sempurna adalah infak yang terbaik. Maka sahabat ini mengatakan, wahai Rasul, aku punya seekor unta yang paling aku cintai, yang paling aku sayangi, yang aku besarkan, yang aku kasih makan. Saking cintanya nggak mau aku jual, karena ini unta kesayanganku. Mungkin zaman sekarang bukan unta ya, tapi kendaraan. Tapi karena ayat ini, wahai Rasul, maka ini aku berikan. Aku berikan ini, aku infakkan. Silakan wahai Rasul, gunakan untaku untuk keperluan apapun, untuk kepentingan kaum muslimin. Ada juga sahabat yang lain yang datang, wahai Rasul, benarkah Allah berfirman seperti ini? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebaikan yang sempurna itu adalah berinfak dengan harta yang terbaik. Kata Nabi, benar. Maka sahabat ini mengatakan, wahai Rasul, aku punya kebun kurma yang sudah puluhan tahun menghasilkan, sekarang aku infakkan. Ini infak yang terbaik. Wa atal mala ala hubbihi. Infak berasal dari harta yang paling dia sukai, yang paling dia cintai. Ini puncaknya. Tapi kalau baru mampu melakukannya, maka terus berinfak setiap harinya. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa yuqalla. Amal yang paling dicintai Allah juga yang konsisten, meskipun sedikit. Gak bisa banyak, yang penting ada setiap harinya. Berinfak, bersedekah, membantu orang yang kesusahan, dan mengeluarkan sebagian harta diinfakkan di jalan Allah. Kepada siapa infak ini? Allah berfirman, dzawil qurba. Pertama kali dimulai dari dzawil qurba. Dzawil qurba itu siapa? Kerabat. Kerabat itu siapa? Orang yang punya hubungan darah dengan kita, seperti orang tua, anak, saudara, paman, bibi, keponakan, sepupu, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan dzawil qurba, kerabat. Kenapa kerabat ini dimulai lebih dulu? Karena sebagian orang rajin berinfak kepada di luar keluarganya, tapi keluarganya sendiri tidak dia berikan infak. Dia rajin berinfak kepada orang lain, tapi keluarganya yang susah, keluarganya yang terlilit hutang, keluarganya yang punya masalah ekonomi, dia biarkan. Maka Allah tegur di sini, dzawil qurba. Mulai dulu infakmu dari kerabat-kerabatmu. Rajin berinfak kepada orang lain, tapi nafkah kepada istri pelit. Ya. Rajin berinfak kepada orang lain, tapi belanja anak tak mau dikasih. Kamu
qurba, mulai dulu dari orang-orang terdekatmu yang paling kamu cintai. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, infak pertamamu lil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan orang-orang terdekatmu. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun li ghairil aqarib sadaqah, wa sadaqatun lil aqarib sadaqatun wasilatun. Kalau kamu berinfak tapi yang menerima infakmu bukan kerabatmu, maka hanya bernilai sedekah. Tapi kalau kamu berinfak bersedekah kepada kerabatmu, maka kamu dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim, menyambung hubungan baik dengan rahimmu. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Rajin berinfak, tapi jangan lupakan kerabat, karena mereka lah yang paling utama untuk menerima infak kita. Berikutnya wal yatama, anak-anak yatim. Siapa itu anak yatim? Man mata abuhu wa huwa duna sinnil bulugh. Kata para ulama, anak yatim itu adalah anak yang bapaknya meninggal dan dia berusia belum baligh. Berapa usia baligh? 15 tahun. Kalau sudah di atas 15 tahun maka dia bukan yatim lagi. Ya, kalau di bawah 15 tahun maka dia berhak disebut yatim. Kata Nabi SAW, la yutma ba'dal bulugh. Tidak berhak disebut yatim anak yang sudah baligh, yang sudah berusia 15 tahun ke atas. Kalau 15 tahun ke bawah maka dia disebut yatim. Dia berhak mendapatkan infak khusus anak yatim. Tapi kalau dia di atas 15 tahun maka dia nggak berhak menerima infak dari yang khusus yatim. Tapi boleh menerima yang lain, dari dana sosial atau dana pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kalau kas yatim, ini harus tepat sasaran, diberikan kepada yatim sesuai Islam, yaitu duna sinil bulugh, di bawah usia baligh, yaitu di bawah 15 tahun. Dan menyantuni anak yatim pahalanya sangat besar, duduk di surga bersama Rasul. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang suka membantu anak yatim seperti ini, seperti jari telunjuk dengan jari tengah di dalam surga. Artinya apa? Hidup berdampingan, bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pun dulu lahir yatim. Bapak beliau Abdullah sudah meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan. Maka Nabi sangat suka kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang membantu anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah di dalam surga, berdampingan, bertetangga dengan Rasulullah SAW. Wal masakin, berikanlah infakmu kepada orang miskin. Miskin di sini mencakup fakir dan miskin. Fakir nggak punya apa-apa, miskin punya tapi nggak cukup. Dua-duanya berhak mendapatkan infak, sedekah, dan juga zakat. Wabnas sabil, dan ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Orang yang musafir, bekalnya habis. Dia berpergian jauh, bekalnya habis atau bekalnya hilang, dirampok atau dibegal atau dicopet. Dia punya bekal tapi hilang bekalnya. Ini ibnu sabil juga perlu untuk dibantu. Wasaili, dan peminta-minta atau pengemis. Pengemis juga kita berikan infak kepada mereka, terlepas apa motivasinya. Karena sebagian pengemis menjadikannya sebagai profesi atau pekerjaan. Kita berhak memberikan atau tidak. Kita berikan jadi pahala meskipun dia nipu, meskipun dia menipu, meskipun dia
menjadikan itu pekerjaan, kita dapat pahala juga. Tapi bagi dia menjadi api neraka. Kata Nabi SAW, "Man sa'ala amwalan nas takathuran fa innama yas'alu jamra." Siapa saja yang menjadikan profesinya mengemis, harta yang dia dapatkan adalah bara api neraka. Bara api neraka nanti di hari kiamat. Oh, penampilannya seperti orang yang susah, seperti orang yang cacat, berdiri di lampu-lampu merah, datang ke rumah-rumah orang, nipu lagi, ini dana untuk masjid, sekolah, padahal itu diri dia. Nah, yang seperti ini, fa innama yas'alu jamra. Harta yang dia dapatkan akan menjadi api neraka di hari kiamat. Wasailu yaumal qiyamah laisa lahu syahmatun fi wajhihi. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, para pengemis, yaitu orang yang menjadikan mengemis sebagai pekerjaannya, maka di hari kiamat dibangkitkan tidak punya daging di wajahnya, karena dia nggak ada malu. Ya, dia sudah menjual harga dirinya untuk mendapatkan harta, nggak mau bekerja, padahal dia kuat, padahal dia muda, tapi tidak mau bekerja. Lebih baik menengadahkan tangan, minta-minta. Ini dilarang oleh Rasulullah. Tapi kalau kita ingin memberi, silahkan. Wasailin, karena para pengemis pun juga kita berikan, terlepas apapun niatnya. Kalau dia jujur karena butuh, alhamdulillah. Kalau enggak jujur, pahala tetap untuk kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fir riqab, dan membebaskan perbudakan, budak-budak hamba sahaya dimerdekakan. Mungkin di zaman sekarang tidak ada lagi, tapi kalau terjadi perbudakan lagi, entah kapan zamannya, kemudian kita merdekakan, maka ini pahalanya besar sekali. Seperti zaman dulu Bilal bin Rabah, sahabat Bilal bin Rabah, budak Afrika, ya, dia masuk Islam, disiksa oleh majikannya Umayyah, akhirnya dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah alam bisawab. Ini kajian kita pada subuh ini, lanjutan dari Al-Baqarah 177. Kesimpulannya, kita dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Dan sebaik-baik infak adalah kita ketika mampu mengorbankan harta yang paling kita sukai, harta yang paling kita cintai. Ini merupakan infak yang terbaik di mata Allah, dan tidak semua orang yang bisa untuk melakukannya. Kepada siapa saja? Yang pertama kepada kerabat, orang-orang yang kita cintai, istri, anak, orang tua, kerabat. Kemudian anak yatim, anak-anak yang bapaknya meninggal dan belum mencapai usia baligh, yaitu 15 tahun ke bawah. Memberikannya kepada fakir miskin, ibnu sabil, peminta-minta, meskipun dia berdusta kita berikan, dapat pahala juga. Dan juga membebaskan budak hamba sahaya, memerdekakannya. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya. Silakan Ibu. Misalnya kalau yang ngamen itu masuk sedekah yang Ya, mengamen juga seperti itu. Sebenarnya masuk dalam pengemis, menjadikan profesi mengemis untuk mendapatkan harta. Ya, apalagi dia menggunakan sarana mengamen atau menyanyi, karena menggunakan alat musik ya termasuk juga larangan dalam Islam. 2 kali kena dia mengemis dan dia juga menggunakan alat musik, 2 kali dosa yang dia dapatkan. Nah, jadi kalau ada pengamen, kita boleh nasihati dia, ya kamu masih muda, kamu masih kuat bekerja, jangan mengemis, jangan mengamen seperti ini nggak baik. Ya, karena harta yang dia terima nggak berkah. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dijelaskan jadi mencintai walaupun sudah sakit dan cintai sedikit. Tapi di dalam surat Al-Taubah ayat 24 ada ancaman Allah. Kata kalau Muhammad, jika bapakmu, anakmu, saudara pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu batalkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu
mencintai daripada Allah dan Rasulnya, nah itu kan kita. Maka dalam dijalan Allah, maka tunggulah. Berarti ada ancaman Allah. Ini maksudnya apa, Pak Ustaz? Kemudian yang kedua, Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang anak yatim. Jadi kalau anak yatimnya bapaknya nggak punya, mungkin enggak. Tapi kalau sekarang anak yatim, misalnya bapaknya kaya, mungkin juga orang-orang sampai triliun, kayak gitu. Apa itu termasuk juga, Pak Ustaz? Kan kita jawab saja, ada kecuali. Siap. Terima kasih. Baik. Yang pertama dari surat At-Taubah, benar tadi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum dan seterusnya. Apabila kamu, bapakmu, orang tuamu, istrimu, anakmu, keluargamu, hartamu, perniagaanmu, harta bendamu, hewan ternakmu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai datangnya ancaman Allah. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Terkait dengan harta, kapankah seseorang lebih mencintai hartanya dibandingkan Allah dan Rasul ketika dia bakhil? Kalau bahasa kitanya sambili, ya, atau panceke, ya, nggak ada sedikit pun dari hartanya yang mau dia keluarkan untuk diinfakkan, untuk disedekahkan. Berarti dia sudah lebih mencintai hartanya dibandingkan Allah dan Rasul. Tapi kalau dia tetap berusaha berinfak setiap harinya sesuai dengan kadar kemampuannya, maka dia tidak termasuk orang yang lebih mencintai hartanya dibandingkan Allah dan Rasul. Yang penting ada, setiap hari itu ada yang dia infakkan, maka dia selamat dari ancaman ayat itu. Yang tidak itu adalah dia sudah wajib zakat, tidak dikeluarkan zakat. Dia punya kemampuan tapi sama sekali tidak mau membantu, sama sekali tidak mau dia membantu. Maka inilah orang yang kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu sangat mencintai hartamu dengan cinta yang bersangatan. Jangan sampai ada yang keluar. Kalau bisa uang masuk aja, tidak ada uang keluar. Nah, ini yang nggak boleh. Inilah yang diancam oleh Allah. Dia lebih mencintai hartanya dibandingkan Allah dan Rasul. Tapi kalau ada setiap waktunya dia infakkan, maka dia selamat dari ayat ini. Ya, dia sudah mau mengorbankan hartanya untuk Allah dan Rasul meskipun nominalnya atau jumlahnya masih sedikit. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang bisa menghilangkan sifat kikirnya, kata Allah, ada dia infakkan setiap hari hartanya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua apa? Anak yatim. Kalau anak yatim itu kaya, ya, anak yatim itu kaya, bapaknya meninggal tapi warisannya luar biasa, maka kita tetap bisa berbuat baik kepadanya, bukan dari segi harta, dari segi yang lainnya. Ajarkan dia pendidikan, ajarkan dia agama, ajarkan dia untuk bisa mengelola harta. Kalau nanti hartanya cepat habis, maka di antara cara untuk mendidik anak yatim, wabatalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wahai wali-wali yatim, anak yatim itu jangan serahkan dulu hartanya, kamu pegang dulu sampai akalnya itu matang, dia bisa mengelola hartanya, bisa proporsional, bisa hemat. Kalau dia sudah matang akalnya, baru serahkan harta kepada dia. Kalau dia miskin, kita bantu dengan harta. Tapi kalau dia kaya, nah, kita mungkin nggak bantu lagi dengan harta. Justru ajarkan dia berinfak, ajarkan dia bersedekah, ajarkan dia agama, ajarkan dia pendidikan untuk menjalani kehidupannya. Ya, kalau harta nggak mungkin lagi karena dia sudah kaya. Tapi dari sisi lain yang bisa kita ajarkan kepadanya hal-hal yang positif. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, Pak. Kalau meminta zakat itu termasuk neraka nggak, Pak? Yang mana tuh, Pak? Zakat. Zakat. Iya, lagi zakat keuangannya, Pak. Oh, zakat untuk saya. Ya, Zakat. termasuk neraka apa enggak? Itu wajib untuk orang tua, itu wajib untuk kita kasihkan belanja ini adik istri gitu.
itu mesti wajib apa untuk orang yang lain saja? Iya, zakat ya. Kalau zakat itu kan ada mustahiknya. Mustahik itu orang-orang yang berhak menerima zakat, ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, perbudakan, hutang piutang, fisabilillah, ibnu sabil. Sekarang kita masuk enggak dalam kategori itu? Kita masuk yang mana? Kalau kita nggak masuk di salah satu dari 8 tadi, maka kita nggak berhak menerima zakat. Ya, tapi kalau kita termasuk salah satu, mungkin kita dalam kondisi fakir, atau dalam kondisi miskin, atau dalam kondisi terlilit hutang, silahkan kita minta zakat. Tolonglah bantu saya berhak menerima zakat. Kalau kamu ada zakat, berikan kepadaku, boleh. Asalkan kita memang termasuk salah satu dari 8 mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kalau pengemis tadi tidak, Bapak Ibu, pengemis tadi bukan semuanya, tapi sebagiannya sebenarnya dia nggak berhak menerima zakat atau infak. Kenapa? Dia udah kaya. Apalagi ada perkampungan pengemis, ya, ada komplek atau tempat tinggal khusus para pengemis. Ya, itu bahkan mereka punya kendaraan, bahkan mereka punya harta, bahkan mereka ada istrinya 2, 3. Ya, karena sudah saking kaya. Ini nggak berhak. Kalau kita memang termasuk salah satu dari asnaf yang berhak menerima zakat, kita boleh minta. Boleh minta kepada perorangan, boleh juga minta kepada lembaga yang mengumpulkan zakat, boleh. Karena kita berhak mengambil. Suatu ketika ada salah seorang ustaz, pakar ekonomi syariah, ditanya oleh jamaahnya, "Wahai ustaz, anak punya hutang, boleh nggak minjam di bank? Di bank konvensional maksudnya, yang ada ribanya." Kata ustaz, jangan. Terus solusinya gimana? Datang kepada lembaga-lembaga zakat. Kamu termasuk penerima zakat. Ya, karena apa? Orang yang berada dalam kondisi terlilit hutang berhak menerima zakat. Datang kepada mereka, mungkin ke Basnas atau ke lembaga apapun, minta. Bukan minjam, minta, karena kamu berhak untuk menerima. Itu urusan kita dan Allah. Kita termasuk enggak orang yang berhak menerima zakat? Kalau berhak, kita boleh meminta kepada perorangan maupun lembaga. Tapi kalau tidak masuk dalam kategori zakat, maka jangan sekali-kali untuk meminta atau menagih zakat. Di zaman Nabi pun ada sahabat-sahabat yang miskin. Mereka minta kepada Rasulullah, "Rasul, kami masuk kategori miskin, kami berhak menerima zakat, berikanlah kami zakat." Nabi berikan. Boleh, kalau memang kita berhak untuk menerimanya. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, Pak. Mungkin tanya saya juga Enggak apa-apa, Pak. dulu kan orang tua kita dulu tuh suka menanam-nanam di rumah. Saya mau bangun rumah ini, tanam nih, gini-gini itu supaya lebih aman. Nanti menanamkan ini sebelum bangun rumah atau di bawah pondasi. Jadi tanyanya itu yang ditanam itu ada apa ceritanya mengganggu pada kesehatan anak-anak cucunya nanti. Oh, ini orang ini begini, nah, mungkin dia sakit karena di dalam tanah yang ditinggal itu ada macam jimat atau apa namanya lah. Iya. Lalu keluarganya itu sakit disebabkan oleh itu. Jadi bagaimana Ustaz menurut agama kita? Iya, menanam sesuatu untuk ketika membangun rumah dan lain sebagainya, ini nggak dilakukan lagi, termasuk perbuatan syirik. Ya, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan hidupnya dengan benda-benda jimat-jimat, maka termasuk kesyirikan. Apakah benda itu bisa berdampak? Bisa berdampak kepada anak cucu atau keturunan. Karena dulu Anda juga pernah punya pengalaman, ada teman dia kesurupan terus, ya, kesurupan terus, kerasukan setan terus, diruqyah berulang kali, sembuh kambuh lagi, ya, sembuh kambuh lagi. Ternyata ditelusuri di rumahnya neneknya ada menanam sesuatu, ada
Ada menanam sesuatu kemudian dibongkar, dihancurkan, baru kemudian dia sembuh total. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi dia kerasukan atau kemasukan setan. Jadi benda-benda seperti ini ada efeknya. Ada efeknya kepada keluarga yang tinggal di sana karena dia termasuk bagian dari jimat bekerja sama dengan setan. Solusinya memang kalau bisa dicari, hancurkan. Tapi kalau tidak bisa atau kesulitan untuk mencarinya, cukup perkuat diri kita. Perkuat diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Orang yang bisa dikuasai oleh setan adalah orang yang jauh dari Allah. Orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang mau beribadah, itulah yang akan mampu dikuasai oleh setan. Jadi kita yang perkuat benteng diri kita. Rajin baca Quran, rajin sholat, berpuasa, berzikir, ya. Kita perkuat benteng kita dari gangguan setan. Tapi kalau mampu, apalagi mungkin diketahui lokasinya, ambil, hancurkan. Tapi kalau kita nggak tahu di mana letaknya, sulit untuk menemukannya, cukup kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun dulu Bapak Ibu juga pernah disihir. Ya, Nabi dulu juga pernah disihir oleh orang Yahudi. Ya, meskipun sihirnya itu tidak terlalu berdampak negatif. Kemudian Nabi cari tahu di mana letak buhulnya. Ternyata buhulnya itu di dekat sumur. Kemudian buhul tersebut diambil, dibakar oleh Nabi. Kalau memang tahu lokasinya, hancurkan, ya, musnahkan. Tapi kalau nggak tahu lokasinya, cukup mendekatkan diri kepada Allah. Allah pasti akan melindungi kita. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga. Allah lah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, Allah a'lam. Sama-sama. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, ya bang.